mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Selamat siang, kami ingin melaporkan dari salah satu pasar di daerah Bekasi. Dan sekarang saya akan bertanya kepada beberapa penjual dan pembeli untuk mendapatkan informasi mengenai harga bahan pokok. Mari ikut saya. Selamat siang, Bu. Siang. Misi saya mau minta waktu sebentar. Silakan. Gini, Bu, bagaimana harga bahan pokok yang sekarang ada di pasar ini? Aduh, mahal ya. Naik banget padahal BBM nggak naik. Beda banget sama yang kemarin. Bu, BBM belum naik, tapi harga bahan pokok sudah naik. Lalu menurut Ibu bagaimana kalau harga BBM sudah naik, Bu? Waduh, gimana ya? Masyarakat kecil semakin tercekik lah gitu. Gimana ya? Nggak sebanding aja gitu. Masa gaji nggak seberapa, BBM naik dan pokok naik. Lalu apakah dengan naiknya harga bahan-bahan di sini itu juga sama dengan naiknya harga gaji suami Ibu misalnya? Naik sih naik gaji naik. Cuma nggak kurang cukup aja gitu. Maksudnya kok bahan pokok gitu naiknya drastis ya, sedangkan BBM nggak naik. Kenapa bisa begitu gitu loh? Oh, jadi maksud Ibu kenaikan gaji para karyawan seperti suami Ibu itu tidak sebanding dengan naiknya harga bahan pokok yang ada di pasar ini? Iya. Lalu bagaimana cara Ibu untuk menyikapi perbedaan kenaikan harga ini? Ya kita mengambil gimana ya? Kita semaksimal mungkin untuk memperkecil pengeluaran gitu. Tapi tetap aja nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau kita mengambil dari saving gitu, dari tabungan kita gitu. Tabungan kita yang tadinya bisa nabung, jadi sekarang uang tabungannya malah dibuat untuk beli bahan pokok. Ya, Bu. Jadi cukup menyulitkan para masyarakat Sekali gitu, apalagi untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi menurut Ibu seharusnya bagaimana? Apakah perlu peran pemerintah untuk menyikapi kenaikan harga ini? Perlu ya, pemerintah tuh gimana ya? Pemerintah tuh harusnya turun tangan gitu. Bahan pokok naik, tapi BBM nggak naik gitu. BBM naik, harusnya bahan pokok juga nggak naik. Padahal nggak ada pengaruhnya untuk bahan pokok bisa naik, kan BBM nggak naik. Oh gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Dan sekarang kita akan mewawancarai salah satu dari pedagang untuk meminta pendapat tentang hal yang sama tentang kenaikan harga bahan pokok, padahal BBM belum naik. Ya, selamat siang. Bisa minta waktu sebentar? Bisa. Ya Ibu, ini saya lihat dagangan hari ini cukup sepi. Kenapa ya Bu? Ya Bu, karena harga bahan pokok sekarang tuh naik terus. Jadi pembelinya juga berkurang. Kan pembeli itu maunya murah terus kan. Sedangkan kita jual juga banyak, terus mahal lah. Nah, lalu tadi kami sudah meminta beberapa pendapat dari pembeli. Katanya mereka juga merasa keberatan gitu. Menurut Ibu bagaimana? Ya seharusnya pemerintah bikin siasati dengan subsidi ya Bu ya, untuk kalangan bawah. Saya juga menjual bingung nentuin harganya itu berapa. Kalau harganya segini, kita pembelinya udah berkurang kan. Terus cabai kalau saya beli banyak, terus sisanya ke persediaan juga nambah. Terus cabai kan gampang busuk ya. Terus jadi banyak dibuang-buangin, sayang kan persediaannya jadi berkurang. Lalu Bu, kan kalau misalnya harga naik, kalau Ibu menaikkan harga, lalu keuntungan yang Ibu dapat bagaimana? Nah ya itu, mana saya ya dikit sekali ya Bu ya. Ya dengan harga ya minimal naik GoPay aja ya Bu ya. Banyak pembeli yang protes, Bu kok naik tuh harga segini. Jadi saya juga sebagai penjual bingung dengan menentukan harganya. Oh ya, terima kasih Bu atas waktunya. Sekarang salah satu pedagang lagi akan kita wawancarai. Abang
sama aku sebentar ya. Ya. Bang, ini saya lihat cabai kayaknya udah nggak segar bang. Apa kenaikan harga mempengaruhi kualitas cabai? Benar. Karena ya di sini sekarang harga cabai kayaknya udah mulai melonjak sih udah. Ya jadi pembeli juga berkurang. Terus kira-kira naiknya berapa persen itu bang? Dari cabai harganya berapa, terus sekarang berapa? Padahal BBM belum naik. Bagaimana kalau BBM sudah naik? Ya kurang lebih kayaknya 10% bisa naik. Itu BBM aja belum naik ya bang? Kalau BBM udah naik mungkin akan lebih sepi lagi. Oh ya bisa jadi. Terus bang punya saran untuk pemerintah? Ya ini sih kalau masalah saran saya juga nggak bisa kan karena saya orang kecil. Ya mungkin ya tolonglah lihat masyarakat yang lebih di bawah gitu ya kan. Nah, makasih atas waktunya bang. Nah, sekian laporan dari saya, dari Veronica dari Pasar Bekasi. Selamat sore. Tadi kami sudah meliput di salah satu pasar di daerah Bekasi. Dan ternyata bagi penjual maupun pembeli sama-sama keberatan jika harga BBM naik. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu Pertamina dan akan mencoba mencari salah satu konsumen dari BBM untuk diwawancarai. Habis isi bensin ya? Iya, Mbak pakai premium atau pertama? premium. Oh, Mbak mau dari mana atau mau kemana ini? Mau pergi. Oh, Mbak mau kemana? Mau jalan-jalan sama temannya? Iya. Mbak, sekarang harga bensin gimana sih? Udah naik atau belum? Kalau sekarang sih belum, tapi dengar-dengar sih infonya itu bakalan naik ya. Lalu menurut Mbak kalau bensin naik gimana? Ya pasti dampaknya ke semua ya Mbak ya. Terutama ke bahan pokok gitu kan. Ya buat menurut saya sih ya pemerintah ya harus bisa mengatasinya dengan baik ya kan, kasihan buat rakyat kecil ya. Kalau misalkan kayak saya nih nggak mungkin kan buat menggunakan Pertamax ya. Kalau menurut saya Pertamax itu kan buat kalangan atas, tapi apa coba mobil-mobil mewah aja buktinya malah pakai Pertamax kan. Seenggaknya ya dia sadar lah sebagai kalangan atas ya, ngelihat buat kalangan bawah. Itu aja sih menurut saya Mbak. Oh, lalu Mbak sebagai mahasiswa pendapatan Mbak dengan kenaikan harga bensin itu bagaimana? Apakah cukup berat? Tuh berat banget ya. Saya lagi sebagai mahasiswa buat ongkos jajan aja mesti minta kedua orang tua kan. Ya belum orang tua, nanti gimana buat yang lainnya kan. Ya kalau buat saya sih mudah-mudahan ya BBM ini nggak naik. Kalau menurut Mbak sendiri, bagaimana pendapat Mbak tentang kenaikan harga BBM ini? Seharusnya tuh pemerintah lebih peduli ya sama masyarakat di bawah rata-rata gitu ya. Maksudnya jadi kalau seandainya pemerintah menaikkan harga BBM kan kasihan juga di masyarakat. Lalu kalau seandainya harga BBM jadi naik, Mbak akan beralih atau bagaimana cara untuk menyikapinya? Mungkin kalau seandainya BBM naik mungkin ya saya naik angkutan ini. Lalu apa Mbak punya pesan-pesan gitu untuk pemerintah? Saya sih berharap ya pemerintah tidak memberhentikan subsidi untuk Pertamina. Soalnya kan kalau seandainya pemerintah memberhentikan subsidi, kasihan untuk masyarakat di bawahan itu. Terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih Mbak. Sekian laporan saya dari Pertamina Bekasi. Veronica melaporkan. Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan